menjalankan kegiatan ini dengan baik. Sekali lagi, Bapak para dosen yang berada di Zoom meeting ini yang di jauh sana, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan. Saya akan berterima kasih sebagai Bapak masyarakatnya. Salam kepada dan teman-teman di sana. Kemudian harapan kami dengan seperti ini juga yang tidak hanya berlaku pada hari ini aja, namun bisa diselenggarakan secara berkelanjutan. Jadi Cadangan menjadi desa cadangan menjadi desa binaan. Bu Vina dan teman-teman yang berada di Zoom meeting pada hari ini, tentu harapan kita semua kegiatan ini bisa berjalan dengan sukses dan untuk selanjutnya kegiatan pada hari ini mari kita saksikan bersama untuk mengarah lebih jauh secara detail terkait apa yang jadi harapan ibu-ibu dan sini itu. Demikian mungkin yang bisa saya berikan sampaikan. Terima kasih banyak kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila terjadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan sekalian harapan. Semoga nantinya kita bisa menyimak apa yang kita dapat dari langsung dari Zoom meeting ini. Semoga nanti kita bisa mempraktekkannya di rumah sendiri. Selanjutnya kami persilakan ke Ibu dosen sekalian narasumber untuk memberikan ilmunya kepada kita tentang baby spa untuk mencegah stunting. Silakan Ibu Haryani MTM. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya Ibu Bapak dan terima kasih untuk penyambutannya di Desa Pelangan yang saya bilang luar biasa. Semoga pada pagi hari ini kita bisa istilahnya ini bukan sebatas sharing satu ini ya, ibu-ibu juga bisa sharing ke kita karena istilahnya kita saling-saling belajar di sini ya. Oke, terima kasih untuk khususnya untuk Bikor sudah membantu untuk persiapan dari kemarin dan ini mohon maaf sekali acaranya memang sangat dadakan. Iya, karena beberapa banyak faktor di belakang layar, jadinya memang acaranya sangat mendadak. Tapi saya sangat terima kasih karena masih antusias untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Terutama terima kasih Pak ya, tadi sudah memberikan sambutan yang sangat mendadak untuk disampaikan. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, mungkin dari Ibu Vina. Bentar ya Bu ya, kayaknya keluar Zoom. Iya ya. Tiba-tiba error ya. Sebentar Bu ya, atas ketidaknyamanannya beginilah kalau menggunakan dua bentuk pembelajaran hibrid. Oke, sebentar. Oke, karena untuk ininya waktu ya, karena masih efisiensi menunggu dari laptop. Langsung aja langsung dulu ya, biar nggak ini. Soalnya panik, sampai video ini. Ada
Enggak, maksud saya minta itu ibunya atau masuk tanda tanganin biar kelihatan ada videonya tanda tangan. Tanda tangan di mana? Tunggu sebentar, masih 25%. Ya. Kayaknya ini apa penyebabnya ya? Kak Kundre belum ya? Bisa nyambung itu Pak? Sama keluarnya. Masya Allah, memang ya. Sabar. Ya. Ya. Mohon maaf ya Bu Ibu untuk ketidaknyamanannya ini. Bu Hairani. Halo Bu. Ibu, mohon maaf ya, ini tiba-tiba terlempar dari Zoom ini Bu. Sebentar, Oh, ya, semua ya Bu. detiknya. Suara saya masih masuk Bu? Masuk Bu, masuk sekali. Oke. Terdengar jelas dari sini ke sana ya Bu ya? Ya. Ya, untuk dipermaklumkan ya Bu, ini berada di ujungnya Lombok Barat, jadinya memang ya selatannya Lombok Barat, jadi memang sinyal agak kurang masuk. Gitu Bu ya, mohon sebagai permakluman di sana Bu ya. Nggak apa-apa Bu. Aman-aman Bu, tenang Bu. Iya Bu. Ini Pep Jul bantu Pep. Sebentar. Ya sebentar, ini masih dia respon. Tadi tiba-tiba dia blank. Itu bisa connect itu? Ya langsung aja ya. Tapi alhamdulillah di sini puskesmasnya antusias sekali Bu. Semua KPU Iya. turun membantu dan Terima kasih Bapak Ibu semua. Maaf, harusnya kami ke sana ya Bu Hairani ya. Tapi kesempatannya belum bisa ke sana. Bidan yang belum tanda tangan sudah? Ya, sudah? Pak sudah masuk Zoom ya? Nggak apa-apa, hadapi Bapak aja nggak apa-apa. Yang penting connect sudah punya ya, sudah sini bisa langsung dimulai Vina. Oke, terima kasih Bu Hairani. Suaranya bisa terdengar? Masih Bu, masih terdengar sekali. Ya. Bagikan. Share screen-nya kelihatan Bu? Kelihatan Bu, kelihatan screen-nya sudah terlihat. Iya, sudah terlihat. Baik, terima kasih Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang terhormat Kepala Puskesmas Kecamatan apa Bu? Pelanggan ya tadi ya? Yang terhormat staf ataupun bidang penanggung jawab untuk Puskesmas. Yang terhormat seluruh staf di Puskesmas yang sudah
menerima kegiatan Pengmas kami ya, khususnya dosen Universitas Bakti Kencana, khususnya di PSDKU Mataram yang hari ini akan melaksanakan kegiatan Pengmas. Tidak lupa juga yang tim kami ya, Bu Hairani yang di sana sendiri, tetap semangat untuk tetap bisa melaksanakan kegiatan Pengmas. Sebelumnya kami juga Siap, sudah Ibu. melaksanakan di Bandung, dan Bu Harian Ibu tetap bisa berkontribusi dalam kegiatan Pengmas. Kami adalah di kelompok 24 ya Bu Haryani. Kami dari Iya, Ibu. dosen Universitas Bakti Kencana memiliki kewajiban untuk Pengmas. Saya mulai aja, selamat pagi menuju siang ibu-ibu semua yang hadir di sana. Suara saya kedengar ibu-ibu? Baik. Hari ini Bu Hairani sebagai ketua kelompok menyampaikan akan melaksanakan Pengmas untuk kelompok 24 dalam rangka meningkatkan status kesehatan terutama pada anak ya, yang di dalamnya nanti ada kegiatan implementasi langsung adalah tadi ya baby spa ya, atau pijat bayi untuk meningkatkan pertumbuhan atau menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, hari ini saya izinkan untuk menyampaikan tentang konsep dasar kenapa pertumbuhan dan perkembangan bayi ataupun si buah hati kita ini perlu kita perhatikan gitu ya, perlu kita sama-sama perlu kita cek gitu ya, apakah normal atau tidak. Nah, sekarang kalau lihat tadi ya, saya perhatikan di peserta kata kali ini sudah bawa bayinya masing-masing ya Bu ya. Umurnya dari berapa Bu di sana Bu? Umur bayinya umur berapa bulan? Suara saya 0 masih sampai terdengar? 1 tahun. Iya Bu, Oke. beneran. 0 0 sampai 1 sampai tahun 1 Ibu. tahun. Ya, baik. Sebenarnya saya pengennya langsung ya, biar nanya langsung ke ibu bayinya ya, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan suara saya masih jelas di sana, sehingga kita akan berdiskusi tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan, kemudian nanti kita juga akan berbicara faktor apa saja ya yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan dan pertumbuhan perkembangan usia 0 sampai 1 tahun, dan bagaimana cara untuk melakukan pengukuran ataupun pemeriksaannya. Yang sebenarnya ini bisa dikontrol tidak hanya oleh petugas kesehatan, tetapi ibu sebagai orang tua ya, ibu-ibu semua sebagai orang tua pun sebenarnya bisa mendeteksi nanti ya, ketika ada kendala atau ada perubahan, adanya perbedaan dengan anak yang lain. Nah, itu bisa dilakukan, apakah harus ke pelayanan ataupun nanti bisa dijelaskan secara mandiri, sehingga orang tua sebenarnya bisa melakukan sendiri ya untuk mendeteksi ataupun menstimulasi nanti tumbuh kembang pada bayi ataupun balita ya, sehingga bisa memenuhi pertumbuhan perkembangan sesuai dengan umurnya. Itu yang mungkin perlu kita pahami, bahwa kadang-kadang orang tua itu cukup melihat anaknya gemuk gitu ya, cukup melihat anaknya pada saat ditimbang di posyandu itu berat badannya naik gitu. Kadang terlupakan ketika anaknya sekarang udah bisa apa gitu ya, udah mampu ngapain gitu. Apakah miring telungkup itu di usia berapa? Ketika dia harus berbicara usia berapa? Ketika berjalan itu usia berapa? Nah, itulah yang mungkin kadang ada orang tua yang nggak apa-apa, belum waktunya, mungkin nanti, dulu juga terlambat gitu. Nah, hal itulah yang seharusnya tidak diabaikan oleh orang tua, karena akan nanti berpengaruh terhadap masa depan anak di kemudian hari. Nah, itulah yang kenapa mungkin tema kita hari ini lebih membahas terhadap tumbuh kembang. Apalagi kasus stunting ya. Kalau ibu-ibu pernah mendengar atau di sana di wilayah sekitar atau di puskesmas ada stunting, itu pun menjadi perhatian tersendiri ya. Bahkan
pemerintah pun memiliki concern sendiri ya untuk mencegah terjadinya stunting lebih banyak lagi. Kalau di Lombok Selatan ya ini ya, Lombok Selatan ini Iya, Lombok. Hampir di perbatasan, Ibu. pinggir Lombok pantai ya. Barat. Iya, dekat pantai, Bu, benar. Nah, berarti banyaknya ikan ya. Iya, benar, Bu. Nah, itu kan menjadi sumber proteinnya. Seharusnya itu bisa dimanfaatkan nanti oleh orang tua. Ikan ini menjadi sumber protein. Mudah-mudahan di sana sudah banyak inovasi-inovasi ya, bagaimana pengolahan ikan supaya lebih mudah dicerna oleh anak, kemudian lebih disenangi oleh anak, yang bentuknya tidak berbentuk ikan, yang bayangannya adalah ada duri gitu ya, sulit untuk makannya, sehingga pengolahan inovasi untuk makanan pun itu lebih variatif, karena di sana pasti banyak inovator-inovator yang melihat kekayaan di Lombok Selatan ini sebagai sumber alam yang tidak kalah manfaatnya lebih banyak lagi ketika diolah menjadi sesuatu hal yang khususnya di sini misalnya untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Baik, kita coba dulu tekan tentang apa yang terjadi dengan anak. Kita lihat bahwa kenapa kita harus mengetahui gitu ya, kenapa kita menjadi penting kita ketahui pertumbuhan dan perkembangan. Ibu-ibu semuanya mungkin pernah dengar ya, golden age. Golden itu apa, Bu? Emas ya, masa keemasan. Nah, di sini adalah sebuah periode yang penting dalam masa perkembangan anak. Jadi masa golden age ini adalah masa emas pada anak-anak di awal kehidupannya, kurang lebih di 0 sampai 5 tahun. Nah, fase ini sangat penting. Kenapa? Yang harus ditekankan kenapa? Karena pada fase ini pertumbuhan dan perkembangannya itu sangat pesat gitu ya. Sangat berkembangnya itu sangat signifikan perubahannya. Mulai anak bisa ibu yang punya anak 0 sampai 6 bulan, dilihat mulai dari pertumbuhannya, berat badannya harus selalu dikontrol gitu ya, tinggi badannya kalau lihat pertumbuhannya, kemudian kalau dari kemampuannya dia bisa melihat, memandang gitu ya, memegang gitu. Kemudian dia bisa memasukkan makanan ke dalam mulut gitu ya. Dia mendengar ketika dipanggil, menoleh gitu. Itu hal-hal yang memang nanti harus selalu diperhatikan oleh orang tua, atau konteksnya di sini kebanyakan mungkin ibu, dalam mendeteksi ya pertumbuhan perkembangannya sesuai atau tidak. Nah, kalau boleh saya tahu ibu-ibu yang hadir di sini, apakah ibunya full di rumah atau ada yang bekerja, Bu? Halo, ibu-ibu di rumah di sini, di sana, apakah semuanya di rumah atau bekerja, Bu? Oke, ya. Jadi kalau kebanyakan ibu rumah tangga, berarti ibu memiliki waktu yang lebih banyak gitu ya. Ibu memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk bisa mengontrol pertumbuhan dan perkembangan si buah hatinya masing-masing, ya Bu ya. Beda dengan saya pribadi juga merasa merasa kurang gitu ya untuk mengontrol, karena sebagian besar waktunya misalnya untuk bekerja gitu ya. Teman-teman yang lain juga mungkin sebagian besarnya yang ibu bekerja memiliki kesempatan untuk melihat dan memperhatikannya lebih sedikit, karena siangnya kita ada di tempat kerja gitu ya, malamnya baru lihat anak dalam kondisi mungkin sudah tertidur ya. Nah, bagi ibu-ibu yang memang kebanyakannya di rumah, itu sesuatu yang memang perlu disyukuri gitu ya, perlu digunakan kesempatannya untuk melihat apakah pertumbuhan dan perkembangan anak saya, misalnya anak ibu-ibu semua, itu sesuai atau tidak. Nah, di posyandu ya, kemudian atau ke puskesmas, pasti ibu punya buku masing-masing ya, punya buku, kalau kami di sini buku pink gitu ya. Buku itu adalah untuk mengontrol sejauh mana pertumbuhan dan perkembangan, dan itu harus selalu dicek.
usia berapa. Coba nanti kalau ibu-ibu yang belum pernah buka bukunya, biasanya di sana buku KIA-nya itu di belakangnya ada ya. Ada usia anaknya berapa bulan, harus sudah bisa ngapain, harus sudah sampai mana berat badannya, harus sudah sampai mana kemampuannya. Nah, itulah kenapa menjadi penting karena umur misalnya di sini 0 balita ini adalah merupakan usia yang emas, golden age tadi ya. Sehingga sangat sangat menentukan bagaimana perkembangan anak ke depannya. Baik. Nah, kenapa kita harus atau harus memperhatikan gitu ya, harus melihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan ini, karena yang harus kita tekankan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu tidak berjalan satu-satu gitu Bu. Sekarang mah berat badan dulu dinaikkan, perkembangannya nanti dulu gitu. Jadi sejalan. Jadi usianya berapa sekarang, nanti mungkin di pembicara berikutnya akan melihat di usia 0 sampai 1 tahun ini targetnya apa saja. Tumbuhnya harus sampai mana, berkembangnya harus sampai mana. Jadi akan sejalan. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kita harus dua sisi ini antara tumbuh dan kembang itu harus selalu disatukan. Ketika dia usia sekian, pertumbuhannya sampai sini, perkembangan sampai sini. Dan tidak bisa terpisahkan ya. Kemudian seharusnya ketika ada permasalahan di tumbuh atau kembang, ketika itu misalnya kita deteksi, orang tua mendetek, oh kenapa anak saya kok tidak sesuai nih dengan buku. Ketika ke posyandu, Bu, kenapa anak saya tuh harusnya nih usia sekian, usia 6 bulan, misalnya anak saya harus sudah miring atau telungkup nih. Kenapa sekarang belum ya? Harus usia sekian harusnya sudah bisa berjalan. Kenapa anak saya belum gitu ya? Nah, ketika itu segera disampaikan secara dini, itu seharusnya bisa dicek masalahnya ada di mana. Permasalahannya apa gitu ya? Apakah karena faktor genetika? Apakah faktor lingkungan kah nanti? Misalnya bagaimana ibu memberikan nutrisi, bagaimana ibu nanti memberikan lingkungan yang aman, yang nyaman pada anak pada saat memelihara, atau touchingnya bagus atau tidak gitu. Itu juga akan sangat mempengaruhi ya. Sehingga sebenarnya anak yang sehat itu sebenarnya akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi ketika nanti faktornya, kalau nanti kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan ini bisa diberikan oleh orang tua atau konteksnya di sini ibu dan keluarga pada saat mengontrol pertumbuhan perkembangan anak, pasti insya Allah anaknya akan sehat. Intinya itu. Sehingga kalau kita bicara Indonesia emas ini, mungkin Indonesia tahun berikutnya anak-anak kita akan menjadi berguna ya, atau misalnya jadi pemimpin bangsa ini dan membawa bangsa ini lebih baik lagi. Itu adalah harapannya. Atau bahkan yang paling dekat adalah kesehatan anak, kualitas keluarga, kualitas kesehatan, sama kualitas hidup bangsa Indonesia. Sesuai dengan visi kami ya, di UBK targetnya adalah meningkatkan kualitas hidup bangsa. Kemudian kita lihat sebenarnya apa sih yang dimaksud pertumbuhan dan perkembangan itu. Nah, permasalahan yang ada sebenarnya adalah kadang tadi ya, orang tua hanya aware ketika kebanyakan adalah misalnya, anak saya mah kok kecil gitu ya. Anak saya mah nggak gemuk-gemuk gitu ya. Hanya konteksnya apa? Pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Jadi pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intersel itu secara biologisnya ya. Ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Nah, inilah pertumbuhan ini yang biasanya menjadi konsen ibu-ibu semua ya. Misalnya ditimbang, nggak naiknya 1 ons. Naiknya 50 gram gitu ya. Nggak naik sekarang mah gitu. Bilangnya nggak apa-apa. Apalagi dilihat ada yang anak saya mah gemuk, makannya bagus gitu. Anak saya menjadi minder, nggak datang lagi ke posyandu. Ya, nah itu yang biasanya menyebabkan orang tua juga bisa berpengaruh terhadap bagaimana anak bisa tumbuh dan berkembang. Ya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana perkembangannya.
Misalnya pertambahannya struktur dan fungsi tubuh. Nah, itu yang ditekankannya. Kalau tadi pertumbuhan itu adalah ukuran, biasanya diukurnya dengan ini. Tinggi badan, berat badan, ya. Kalau pertumbuhan itu. Kebanyakannya adalah lebih bisa diukur dengan satuan panjang ataupun berat. Nah, kalau perkembangan biasanya di sini lebih ke fungsinya yang kompleks. Biasanya ada gerak kasar, berjalan, miring kiri gitu ya, telungkup, atau gerak halus, memegang gitu ya, atau memegang benda kecil, memegang pegangan, itu salah satu gerak halus. Berbicara, berapa kata gitu ya, bahasa serta sosialisasi ya. Sosialisasi ini misalnya ketemu orang, melihat, menatap gitu ya, sampai ya, dalamnya adalah kemandirian. Nah, inilah yang biasanya menjadi fenomena tersendiri ya di ibu-ibu. Banyak orang tua yang bahkan malu ketika anaknya kurus dan dianggap menjadi wajar ada keturunan kita mah semuanya juga kecil. Nah, itu ya. Kemudian gemuk, wajar ada itu mah keturunan gemuk, pantesan misalnya berat badannya selalu naik gitu. Itu adalah permasalahan seperti yang biasa, tetapi yang harus kita pikir tadi di awal bahwa ada masa keemasan, ada masa golden. Kita nggak bisa abaikan, kita nggak bisa anggap hal biasa ketika itu terjadi pada anak-anak kita. Apakah berat badannya tidak naik, apakah perkembangannya tidak sesuai gitu. Nah, itu harus betul-betul nanti ibu-ibu semua lebih aware lagi. Nah, kalau misalnya ada tetangga gitu ya, ada tetangga yang hari ini tidak ikut, misalnya anaknya tidak naik-naik, nah kasih tahu nanti ya. Ayo kita ke posyandu, ayo kita cek. Kenapa? Ada apa gitu ya. Ayo kita ke puskesmas gitu ya, lapor gitu ya ke ibu-ibu bidannya di puskesmas. Kenapa anak saya tidak naik? Kenapa anak saya belum bisa berjalan gitu ya? Sampai kapan sih maksimalnya waktu anak saya masih dikatakan normal belum bisa berjalan? Nah, itu yang menjadi penting ya. Kenapa pengetahuan tentang tumbuh dan kembang ini wajib diketahui orang tua, dalam konteks ini ayah dan ibu dan keluarga sebagai support sistemnya. Ya, jangan sampai nanti kadang di keluarga itu orang tua neneknya tenanawan, atau bilang Sunda mah itu tenanawan ya. Kalau Sunda ngerti nggak Bu yang di Lombok tenanawan naon Bu? Apa Bu? Kedengeran Bu? Ada suaranya nggak Bu? Tahu katanya Bu, bahasa Lombok jawabnya. Kenapa Bu? Dek tahu katanya. Oh, nggak tahu ya. Nggak apa-apa tenanawan teh ya Bu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Kadang kalau orang tua itu lebih menganggap tenang, sesuatu yang menenangkan. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu, nanti mungkin orang tua pun bisa disampaikan ya, neneknya bisa disampaikan. Nek, misalnya sekarang itu ternyata ada namanya golden age gitu ya. Golden age itu masa keemasan, masa di mana pertumbuhan dan perkembangan itu adalah wajib terpenuhi di sepanjang usianya, kurang lebih 0 sampai 5 tahun ya misalnya. Itu menjadi sangat penting. Jadi ketika nanti neneknya misalnya atau orang tua kita yang mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang biasa, nah kita bisa menyampaikan dengan bijak, sehingga kadang kan sulit ya kalau orang tua, nenek, apalagi mertua gitu ya, ibu-ibu semua. Itu kan sulit untuk kita melawan atau menolak apa yang disampaikannya. Nah, dengan adanya informasi ini, mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa menyampaikan sesuai dengan ternyata ada masa keemasan nih, Nek, gitu ya, yang harus terpenuhi oleh anak-anak kita. Jadi saya akan bawa kontrol misalnya, atau selalu rajin ke posyandu untuk misalnya ditimbang, diukur, dideteksi tumbuh dan kembangnya gitu ya, sampai harus nanti diimunisasi dan lain-lain gitu ya. Itu menjadi sangat penting untuk anak. Baik, saya lanjutkan. Nah, ketika kita bicara tumbuh dan kembang, ternyata memang betul ya, tidak semuanya bisa istilahnya masih ditemukan delay atau keterlambatan atau bahkan ketidaktercapaian bahasanya gitu ya, atau apa gagal tumbuh kembang misalnya.
Ternyata kualitas itu dipengaruhi oleh faktor intrinsik. Intrinsik itu adalah faktor bawaan sejak lahir atau dikatakan genetik heredokonstitusional. Jadi di mana sesuatu ini dibawa oleh perkembangan ini dibawa karena bawaannya. Contoh kerdil. Nah, itu genetiknya ada nggak dari orang tuanya. Jadi tumbuhnya memang segitu gitu. Tingginya memang segitu gitu. Nah, itu yang memang sulit untuk bisa diselesaikan dengan stimulasi gitu ya. Namanya kalau nanti tumbuh kembang itu kan ada stimulus-stimulus gitu ya untuk bisa tercapai. Kemudian faktor ekstrinsiknya yaitu lingkungan yang mempengaruhi tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan. Nah, kemarin coba aja Ibu ingat-ingat nih, ibu-ibu yang bawa bayi nih semuanya yang sekarang hadir di sini. Pada masa kehamilan misalnya proteinnya, nutrisinya bagus enggak gitu ya. Kemudian minum tablet FE-nya penuh enggak gitu ya. Kemudian kontrol ke bidannya baik atau tidak gitu. Itu akan sangat mempengaruhi terhadap tumbuh kembangnya. Atau pada saat dilahirkan anak kita misalnya berat badannya normal atau tidak. Kemudian pada saat dilahirkan berat lahirnya meskipun umurnya cukup, BBLR atau berat badannya kurang tidak gitu. Nah, itu pun akan mempengaruhi kualitas pertumbuhan dari 0 sampai 5 tahun ya. Sehingga nanti ke depannya bagi ibu-ibu nih yang hadir di sini akan memiliki anak kembali, kita harus berpikir bukan hanya kita sebagai ibu hamil itu fokus pada diri sendiri. Mual, udah mual mah wajar gitu ya pada ibu hamil. Nah, kewajaran itu harus diperhatikan sampai mana. Apalagi daerah Lombok Selatan ini ya banyak ikan. Nah, Ibu bisa pakai jadi apa ya? Kalau di sana jadi apa, Bu? Ikannya kerupuk mungkin ya, kebanyakan ya. Atau nugget atau misalnya apalagi ya? Kalau ikan apalagi Bu di sana, Bu? Ikan jadi apa? Olahannya? Apa, Bu? Oh, abon. Nah, iya itu kan mudah ya untuk untuk dikonsumsi oleh anak, lebih halus gitu ya. Kemudian tidak menakutkan seperti ada duri gitu ya. Itu udah bagus sekali ya kalau misalnya harusnya di wilayah ini tidak terjadi gangguan tumbuh kembang karena mungkin nutrisi atau proteinnya cukup tinggi dan itulah yang memang akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan kembang anak. Harusnya tidak ada case nantinya yang mengalami gangguan tumbuh kembang nanti ya, kecuali nanti ada faktor yang memang di luar nutrisi gitu ya yang akan mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang. Mungkin pihak puskesmas udah banyak programnya ya ketika nutrisi dari ikan sudah terpenuhi, ternyata faktor lainnya yang mempengaruhi kenapa terjadi gangguan tumbuh. Nah, apa saja sih kira-kira yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak? Nah, ternyata ada triple A gitu ya. Ada asuh, asih, dan asah. Ada yang pernah dengar, Bu, triple A ini, Bu? Asuh itu apa, Bu? Dengar asih dan asah. Mana, Bu, besaran? Ada? Pernah ya? Asah, asih, asuh gitu ya. Coba kita lihat. Apa sih asuh? Asuh itu adalah meliputi kebutuhan sandang pangan. Kalau di Lombok Selatan nggak mungkin ya, kekurangan ya sandang pangan insya Allah. Papan, seperti sandang pangan papan. Seperti apa nutrisinya? Tadi ya proteinnya banyak. Wah itu support banget ya untuk tumbuh dan kembang. Bagaimana pertumbuhannya? Karena sel itu paling banyak dibutuhkan protein. Protein yang paling baik adalah memang ikan yang paling bagus itu biasanya ikan dibandingkan yang lain karena lemaknya biasa sedikit. Kemudian nutrisi di sana juga mungkin lebih baik ya karena tadi olahannya mudah untuk dikonsumsi sehingga anak menjadi lebih mudah untuk asupan protein dibandingkan dengan bentuknya yang besar-besar, potongan ayam gitu ya, potongan ikan atau tahu, tempe itu yang dianggap anak
rasanya juga berbeda gitu ya. Tapi kalau udah olahan dengan kemasan yang lebih bagus, mungkin itu lebih baik lagi ya, diminati oleh anak pada saat usia misalnya 1 tahun ke atas yang udah bisa, atau olahan mulai dari 6 bulan mungkin bisa dihaluskan gitu ya, pada saat dibuat menjadi awal pertama juga bisa aware atau bisa dikenalkan gitu ya, bahwa ini adalah makanan ikan ini menjadi konsumsi utama misalnya di Lombok Selatan. Kemudian imunisasi. Nah, jangan lupa ya Bu, jadwal-jadwal imunisasi wajib ya. Itu harus terlalu terpenuhi. Posyandu dimanfaatkan karena ibu bidan nanti akan datang ke sana untuk melakukan imunisasi, terutama imunisasi wajib. Bahkan sekarang pemerintah kan udah banyak program ya untuk imunisasi. Kebersihan tubuh dan lingkungan. Nah, ibu juga harus perhatikan nih, anak-anak kita kebersihan tubuhnya itu juga harus perhatikan. Jangan sampai justru karena tidak bersih, makanannya sudah bagus, tapi kebersihan tubuhnya tidak dijaga atau lingkungan tidak dijaga, sehingga menimbulkan berbagai penyakit. Ya, berbagai penyakit yang menyebabkan menurunnya proses pertumbuhan dan perkembangan. Ya, itu jelas. Kalau ketika anak sakit, berarti akan membuat pertumbuhan perkembangannya menjadi terlambat atau delay, atau waktunya menjadi berkurang untuk sesuai atau tidak sesuai dengan tumbuhnya. Lingkungan, pakaian, ya, pelayanan kesehatan hari ini kita juga udah terlihat ya, Puskesmas. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Puskesmas dan Ibu yang lainnya sudah bekerja sama dengan UBK ya, khususnya untuk kita bisa mengabdikan di masyarakat tentang bagaimana kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan yang lainnya. Dan pengobatan itu harus segera ketika ada masalah. Ketika anak sakit jangan diabaikan. Nah, mohon maaf ketika misalnya di Lombok Selatan masih ada budaya-budaya gitu ya, yang memang ternyata masih tidak sesuai gitu ya dengan kesehatan. Coba ibu-ibu nanti konsultasi dengan puskesmas, oh ini ada budaya ini bagus atau tidak untuk kesehatan, mendukung atau tidak, mulai dari bagaimana merawat anak sakit gitu ya, menyelesaikan permasalahan ketika anak sakit, apakah itu bertolakan atau tidak misalnya, itu menjadi kewajiban kita sebagai orang tua gitu ya. Bermain anak juga harus yang sehat, tidak boleh di area atau alat mainnya juga harus diperhatikan ya. Jadi bukan berarti silahkan main, sok ini main sendiri gitu ya. Alatnya tidak diperhatikan, ternyata jatuh, kotor gitu, dan itu menyebabkan kuman lebih mudah masuk ke anak gitu ya. Termasuk di dalamnya istirahat. Jangan lupa istirahat ini adalah bentuk relaksasi, pengembalian fungsi tubuh pada anak. Anak masih di atas 8 jam, 10 sampai 12 jam itu masih normal gitu ya. Makanya mulai dari sejak anak-anak waktu tidurnya harus dibuat pola ya. Harus dibuat pengaturan tidur anak. Dan itu akan mempengaruhi bagaimana tubuhnya akan merefresh kembali segala kebutuhan untuk fungsi dari tubuhnya. Bukan hanya anak, coba aja kita rasakan. Ketika kita setelah tidur harusnya kita fresh gitu ya, tubuh kita nyaman, tubuh kita merasa kembali lagi untuk misalnya beraktivitas di keesokan harinya. Itu adalah asuh ya. Untuk selanjutnya adalah ASI. Nah, inilah yang memang diawali dari kandungan. Anak mutlak memerlukan ikatan erat, serasi dan selaras dengan ibunya untuk menjamin tumbuh kembangnya secara fisik, mental dan psikososial ini. Sosial anak. Contohnya apa? Perasaan aman dan nyaman, anak yang merasa dilindungi, diperhatikan minat dan keinginannya, pendapatnya, diberi contoh bukan untuk dipaksa. Ya ini tuh akan sangat mempengaruhi ya pada saat tumbang ya. Jadi ketika anak, makanya kenapa kita harus tahu ya tadi ya, ibu-ibu semua, pada masa ini anak harus belajar distimulasinya pakai apa? Pakai bola kah? Pakai mainan ronce yang kecil-kecil kah gitu ya, atau pakai sepeda kah gitu ya, atau memegang pensil kah misalnya, atau memasukkan benda kecil ke dalam tempat atau botol atau gelas atau apa gitu, mangkok yang kecil, apakah itu, sehingga itu pun akan
akan menjadi dorongan untuk anak meningkatkan atau menyesuaikan dengan tumbuh kembangnya. Harus dihargai, dididik dengan penuh kegembiraan. Anak itu tidak boleh dibentak, tidak boleh ditekan gitu ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Nah itu ya, kadang orang tua itu kan merasa protek ya, atau melindungi anak. Tetapi lihat kapan kita melindungi yang menekan tumbuh dan kembangnya ternyata gitu. Harus hati-hati, karena proteksi kita terhadap anak bisa-bisa justru menyebabkan tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan umurnya. Ada ketakutan untuk berjalan, ketakutan untuk memegang, ketakutan untuk mengeluarkan suara, ketakutan untuk lainnya. Nah, itu pun akan menyebabkan anak mengalami hambatan. Yang ketiga adalah asa. Nah, inilah yang mungkin stimulasi ini akan mengembangkan kemampuan sensorik hubungannya dengan fungsi saraf nantinya, motorik, jadi gerakan tangan, bertepuk tangan misalnya ya, menggerakkan tangan, memutar ya, kalau kita bicara tuh ROM gitu ya, gerakan-gerakan tangan itu motorik dan sensoriknya ya. Kemudian emosinya saat berbicara, kemampuan kognitif misalnya, bagaimana kemandiriannya, kreativitas anak, kemampuan moral dan spiritual anak pun menjadi sangat penting untuk perkembangan dan pertumbuhan anak ya, sehingga asa asuh ini menjadi satu kesatuan, tidak diasuh dikasih makan gitu, dikasih pakaian tidak dikasih gitu ya, perlindungan, rasa aman atau bagaimana kita mengasah, menstimulasi itu tidak diberikan, itu pun akan mempengaruhi bagaimana tumbuh kembangnya. Nah, sehingga orang tua dalam tumbuh kembang ini harusnya menganut polanya yang demokratis. Anak mau belajar apa? Oh, adek sekarang mah belajar ini dulu ya, misalnya. Menggunakan mainan yang ini dulu ya. Sehingga nanti harapannya dengan hal ini, kecerdasan emosional, kemandirian, kreativitas, bagaimana anak mampu bekerja sama, kepemimpinan dan moral spiritual anak pun akan muncul gitu ya, dengan sendirinya dan sesuai dengan perkembangannya gitu. Sehingga stimulasi harus atau perlu mendapatkan, anak itu perlu mendapatkan kegiatan atau dikatakan deteksi dini atau screening ya, untuk mengetahui adanya kelainan atau penyimpangan tumbuh kembang. Intervensi dini dan rujukan dini bila diperlukan itu harus sesegera mungkin gitu ya. Tidak boleh terlambat, tidak boleh diabaikan gitu ya. Sehingga orang tua menjadi peran penting dalam hal ini ya, dalam tumbuh kembang. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti di pembicara berikutnya akan berbicara gimana sih tumbuh kembang nih anak saya 3 bulan, anak saya 6 bulan, anak saya 9 bulan, anak saya 12 bulan gitu ya. Apa sih yang harus sampai, bagaimana, berapa berat badannya, bagaimana dia harus berbicara, bagaimana dia harus bisa melakukan kegiatannya sejauh mana. Itulah nanti ada di pembicara yang lain. Mungkin dari saya, mudah-mudahan informasi tentang tumbuh kembang ini menjadi awal bagi kita, khususnya ibu-ibu, untuk bisa memahami dan mengetahui tentang tumbuh kembang dan anak. Lebih spesifiknya mungkin di pembicara yang berikutnya untuk menyampaikan bagaimana tumbuh kembang anak berdasarkan usia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Hairani. Terima kasih banyak atas narasumber kita dari Ibu Tina Pitniawati SK MSFP, yang sangat luar biasa untuk kita sendiri, untuk kita semua. Semoga nantinya ke depan kita bisa mempraktekkan mengenal tanda bahaya, mengenal lebih awal anak-anak kita sehingga ibu sehat, sehingga tidak terjadi stunting. Terima kasih banyak atas materi yang disampaikan Ibu Tina. Baik, kami lanjutkan materi yang kedua, yaitu Ibu Novita Sari Samoratul FSKM. Kami persilakan Ibu Novita Sari, kami beri waktu 15 menit.
Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya. Ibu-ibu, teman-teman tidak ini materi yang kedua. Silakan persiapkan pertanyaan selesai ini sesi tanya jawab. Silakan Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada suaranya ya Bu ya? Bagaimana Bu Hairani? Suara saya jelas ya? Silakan bisa dimulai. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang sekarang hadir di Lombok sana ya. Terima kasih juga Ibu Vina sebagai pembicara tadi yang pertama. Saya lanjutkan untuk materinya. Untuk mengefektifkan waktu, saya mulai saja mungkin ya. Mohon maaf suaranya masih Karena jauh. sebelumnya terima kasih juga kepada Ibu Hairani sebagai Ketua Pengabdian kepada Masyarakat Kelompok 24 yang hari ini tadi sudah mempersiapkan banyak ya di sana Bu, secara offline dan mungkin kita hybrid dengan online juga ya. Terima kasih juga kepada yang terhormat Bapak Kepala Puskesmas, kemudian Bapak Ibu perawat serta bidan yang ada di Puskesmas dan tim yang lain yang sudah membantu. Alhamdulillah hari ini sasaran audiens kita ini adalah Bapak Ibu atau mungkin ibu-ibu sebetulnya ya, ibu-ibu kader dan mungkin orang tua balita ya Bu ya, betul ya Bu Hairani? Sasaran kita hari ini adalah Bapak Ibu atau orang tua yang memiliki balita atau mungkin bayi ya Maaf usia 0 sampai suaranya 1 Ibu tahun, kurang jelas di serta sini. para kader ya Bu ya. Baik, saya mulai saja. Untuk materi yang akan saya sharing, Bu ya, yaitu mengenai bagaimana cara kita mengukur pertumbuhan dan perkembangan bayi ya usia 0 sampai 1 tahun. Suara tidak masuk? Cek. Suara saya ada, Bu? Cek. Nggak masuk, no? Oh. Suara saya masuk nggak, Bu? Bu Hairani. Cek, Bu. Suara saya ada? Terdengar jelas di sana, Bu? Ya, Halo. terdengar. Terdengar. Ada. Ya baik, saya mulai Bapak Ibu semua. Sekarang materinya terkait bagaimana mengukur pertumbuhan dan perkembangan bayi usia 0 sampai 1 tahun. Nah, kalau dalam bidang kami di keperawatan, Bapak Ibu ya, 0 sampai 1 tahun ini adalah usia neonatus hingga usia infan ya Bu ya namanya. Di mana usia neonatus itu adalah bayi ketika usianya 0 hari sampai dengan 28 hari. Nah, lewat dari usia 28 hari tersebut, namanya adalah usia infan ya Bu ya, hingga bayinya mencapai usia 1 tahun. Nah, tadi sebetulnya apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan sudah dibahas oleh pembicara pertama ya Bu ya. Pertumbuhan itu apa, perkembangan itu apa. Coba saya persepsi lagi. Kira-kira apa ya Bu yang dimaksud dengan tumbuh atau pertumbuhan? Baik. Kalau perkembangan apa? Baik ya, pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu berarti bertambahnya ukuran, ya, baik itu tinggi badan, berat badan, ya Bu ya. Nah, ada pertambahan ya. Dan tadi cirinya kalau pertumbuhan itu ya Bu ya ada satuan ukurnya.
Kalau berat badan berarti kita bisa ukur ya menggunakan timbangan salah satunya dan ukurannya ada. Berat badan itu berapa kilogram ya. Itu adalah salah satu pengertian dari pertumbuhan ya. Kalau perkembangan tadi lebih ke fungsinya, Bu. Misalkan ya, anak kita panjang badannya atau tinggi badannya sudah bertambah. Berarti misalkan anggota geraknya itu sudah mulai bertambah besar, bertambah panjang, sehingga fungsinya yang tadinya misalkan hanya baru bisa duduk, sekarang sudah bisa berdiri, sudah bisa berlari, itu yang namanya perkembangan ya, lebih ke fungsinya. Sekarang apa yang dimaksud dengan pertumbuhan anak dan apa yang harus diukur dalam pertumbuhan ya. Tadi secara umumnya dan intinya sudah disampaikan ya, pertumbuhan itu apa. Nah, bertambah besar, bertambah jumlah, bertambah ukuran pada bagian-bagian tubuh bayi atau anak. Ya, Bu, itu pertumbuhan. Nah, dan dapat diukur dengan satuan berat. Ya. Contohnya yang pertama berat badan. Ya, berat badan itu satuannya kilogram dan kita ukur menggunakan timbangan. Ya, itu pertumbuhan, Bu. Kemudian ada juga tinggi badan atau panjang badan. Panjang badan ini biasa kita sebut ya, biasa kita ukur panjang badannya itu pada bayi-bayi yang belum mampu berdiri. Kalau bayinya atau anaknya sudah mampu berdiri itu kita gunakan tinggi badan ya. Kalau masih belum bisa berdiri namanya panjang badan ya, Bu. Kita mengukurnya menggunakan bisa dengan stadiometer ya, atau kalau yang sudah bisa berdiri kita bisa menggunakan mikrotois untuk mengukur tinggi badannya ya. Satuannya adalah sentimeter. Nah, selain itu sebetulnya ada lagi beberapa pertumbuhan yang lain yang harus kita nilai, yang harus kita ukur pada bayi, Bu ya. Ada lingkar kepala, lingkar dada, lingkar perut, lingkar lengan atas ya. Itu bisa kita menggunakan Medline, Bu ya, atau bahasa secara umumnya itu meteran. Ya Bu ya, untuk mengukur lingkar kepala dan lain sebagainya. Satuannya sama sentimeter ya. Jadi itu beberapa pertumbuhan yang bisa kita kaji, bisa kita ukur pada anak kita. Nah, di sini ada beberapa alatnya, Bu ya. Ini untuk mengukur berat badan anak. Nah, di gambar yang ketiga, yang keempat di bawah, Bu, ini sudah modern ya sekarang. Jadi ini dua alat sekaligus ya, untuk mengukur panjang badan anak sekaligus mengukur berat badan anak. Ya, sekarang itu sudah canggih alatnya, Bu. Ya, kita bisa mengukur berat badan anak sekaligus dengan panjang badannya. Ya, sudah digital sekarang. Ada alatnya yang seperti ini. Sehingga kita tidak perlu dua kali mengukur ya. Misalkan sekarang berat badannya dulu, kemudian panjang badan atau tinggi badannya ya. Tapi dengan alat ini sudah modern, sudah canggih ya Bu, digital, jadi langsung sekian berat badannya, sekian panjang badan atau tinggi badannya ya. Mengukur panjang badan bayi. Ya Bu ya, seperti ini. Untuk mengukur panjang badannya, bisa juga alatnya seperti ini saja, atau menggunakan tadi Medline, ya, atau meteran. Nah, kalau sudah mampu berdiri anaknya, maka diukur menggunakan mikrotois, ya, gambar yang keempat ini yang di bawah. Begitu ya, Bapak Ibu. Oke, next. Nah, kemudian nanti hasil kita mengukur atau mengkaji pertumbuhan anak ya, baik berat badannya, tinggi badannya. Nah, kemudian nanti kita simpan datanya dalam buku KMS, Bu ya. Sehingga nanti akan terlihat misalkan bulan ini oh berat badan anaknya misalkan 5 kg. Bulan selanjutnya oh naik 5,5 kilo dan lain sebagainya. Dan ketika ada penurunan atau pengurangan berat badan menjadi terlihat ya dalam kurva ini.
Oke, sehingga datanya harus tersimpan di sini, ya Bu ya, hasil pengukuran kita berapa berat badan anak, ya, disesuaikan. Nah, untuk perempuan ya ini kalau ibu pasti kalau ibu-ibu kader, ibu-ibu yang memiliki balita sudah mengenal buku ini ya, buku KMS, ada yang warna pink, ada yang warna biru di dalamnya itu. Ya, kalau pink biasanya untuk anak-anak yang perempuan ya, biru untuk laki-laki. Ada ya Bu ya? Punya semua? Ibu-ibu balita di sini punya semua buku KMS? Halo? Suara saya terdengar, Bu? Ada suaranya tidak ya, Bu? Ya, punya, Mbak. Oke, iya Bu, ya wajib punya ya Bu ya, agar pertumbuhan anak kita itu bisa terpantau ya Bu ya setiap bulannya. Apakah ada kenaikan normal ya, atau mungkin ada penurunan misalkan ya, sehingga bisa dideteksi secara dini jika ada sedikit masalah misalkan ya, segera bisa ditangani begitu. Nah, seperti ini Bu ya, ada grafik pertumbuhannya ya, anak dari mulai 0 tahun sampai usianya 64 bulan ya, di sini ada tersedia. Usianya berapa ya, berat badannya berapa, bisa kita cantumkan di sini nilainya. Baik. Itu untuk pertumbuhan ya Bu ya, untuk mengukur pertumbuhan. Sekarang untuk mengukur perkembangan. Ibu-ibu sebelumnya, apakah ada yang sudah mengenal bagaimana cara mengukur perkembangan anak, Bu? Ibu balita atau mungkin ibu kader di sini? Bagaimana ya cara mengukur perkembangan bayi atau anak? Mungkin ada yang sudah tahu sebelumnya? Menggunakan apa ya, Bu ya? Ya. Ya. Untuk mengukur perkembangan anak ya, Bu. Nah, salah satunya nanti bisa dengan menggunakan form KPSP. Nanti akan kita lihat seperti apa caranya ya, Bu ya. Dalam perkembangan anak itu yang kita nilai itu ada 4 sektor, Bu. Nah, di sini ya untuk mengukur perkembangan anak. Yang pertama adalah sektor motorik halus. Tugas perkembangan motorik halus anak Bapak Ibu ya atau balita yang ada di RT RW Bapak Ibu kader itu seperti apa motorik halusnya? Kemudian motorik kasar ya, kemudian sosialisasi kemandirian dan perkembangan bicara dan bahasa. Motorik halus itu adalah kemampuan gerak halus, Bapak Ibu. Contohnya ya, mengambil benda-benda kecil menggunakan kedua jari, yaitu ibu jari serta jari telunjuk misalkan ya. Jadi motorik halus itu adalah kemampuan perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot-otot halus, begitu ya. Nah, contohnya mengambil benda-benda kecil, kemudian kemampuan misalkan menggenggam, ya menggenggam benda itu motorik halus. Lebih besar lagi misalkan usianya, nah, si anak mampu memegang pensil, mampu mencoret-coret atau mewarnai atau menulis, itu adalah kemampuan motorik halus. Kemudian motorik kasar itu adalah kemampuan gerak kasar, ya gerak yang lebih besar lagi Bu, ya yang melibatkan otot-otot yang besar. Ya, contohnya si anak mampu berdiri, si anak mampu berlari, ya mampu menaiki tangga, menuruni tangga, itu adalah gerakan kasar atau motorik kasar. Kemudian perkembangan sosialisasi dan kemandirian, ya. Sosialisasi kemandirian ini berarti bagaimana kemampuan si anak perkembangannya dalam berinteraksi dengan orang lain, ya, sosialisasi itu. Contohnya, anak sudah mengenali orang tuanya belum? Anak sudah mampu
tersenyum kepada orang lain belum? Begitu, Bu. Ya. Kemudian kemandirian. Si anak kita ini sudah mampu belum ya memegang dot sendiri misalkan. Begitu, ya. Dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh-contoh perkembangan. Kemudian yang keempat, sektor perkembangan bicara dan bahasa. Anak kita sudah babbling belum, Bu, saat ini? Contohnya ba, ya, ma. Sudah bisa belum seperti itu? Atau kalau anak yang sudah lebih besar lagi, sudah mampu berapa kata ya dia ucapkan, begitu. Itu perkembangan bicara dan bahasa ya. Kita nanti lakukan satu persatu berdasarkan usia perkembangan ya. Nah, tadi untuk menilai perkembangan salah satunya ya ini kalau untuk ibu-ibu di rumah, untuk ibu-ibu kader yang lebih mudah, yang paling mudah itu kita mengkajinya perkembangan menggunakan form KPSP, Bu. KPSP ini adalah singkatan dari kuesioner pra screening perkembangan. Sebentar saya share dulu untuk sudah muncul, Bu? Sudah muncul ya? KPSP itu kuesioner pra-screening perkembangan. Jadi nanti mungkin saya atau Ibu Hairani bisa share kepada ibu-ibu kader atau ibu-ibu balita ya di rumah nanti agar bisa mengkaji perkembangan anak kita sendiri misalkan, Bu, atau mungkin dikaji misalkan oleh ibu-ibu kader ketika ada bulan penimbangan balita ya, sekaligus dikaji perkembangannya contohnya ya ketika di posyandu misalkan ya. Nah ini sebetulnya kalau di puskesmas ini sudah jalan ya, Bu ya, setiap mungkin ada pemeriksaan di puskesmas biasanya sudah ada pemeriksaan perkembangan ya, Bu Hairani ya. Ya, biasanya oleh ibu bidan mungkin ataupun ada perawat di sana ya di puskesmas. Nah, ini Bu KPSP ini ya. KPSP ini sudah ada formnya, Bu. Formnya itu kalau untuk mengukur perkembangan atau menilai perkembangan bayi usia 0 sampai 12 bulan ya, itu nanti ada formnya per 3 bulan. Ya, ada untuk mengukur perkembangan bayi ya yang sudah mau memasuki 3 bulan hingga usianya belum mencapai 6 bulan menggunakannya ini KPSP 3 bulan. Nah, kemudian 3 bulan berikutnya, jika si anaknya sudah mau mencapai usia 6 bulan ya, hingga lebih dari 6 bulan sebelum 9 bulan, nah maka menggunakan ini, mengkajinya menggunakan KPSP untuk bayi usia 6 bulan ya. Kemudian, ketika lebih dari 6 bulan nih, ya sudah mau mencapai usia 9 bulan nih Bu ya, bayinya 9 bulan. Nah, menggunakannya yang ini, ya KPSP-nya, KPSP untuk bayi 9 bulan. Kemudian, untuk bayi yang akan mencapai 12 bulan, ada lagi Bu formnya, nah ini, ya, kuesioner KPSP untuk bayi usia 12 bulan, ya, sehingga tadi per 3 bulan ada formnya masing-masing, dari mulai usia bayi 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Bagaimana caranya, Bu? Ini dia caranya ya, Bapak Ibu kader serta mungkin Bapak Ibu balita ya yang hari ini hadir secara offline di sana. Nah, caranya yang pertama kita harus persiapkan alat atau instrumen atau formnya ya Bu ya, form yang tadi, form KPSP yang tadi berdasarkan usia. Ya, nah kemudian harus ada alat bantu pemeriksaannya juga seperti pensil, ya, kertas, kemudian benda lain untuk mengkaji ya bagaimana perkembangan si anak. Harus ada bola, ya bola tenis, kerincingan, ya Bu ya, kubus ya, kubus. Nih contohnya ada kubus berukuran 2,5 cm sebanyak 6 buah.
Kemudian ada benda-benda kecil atau mungkin boleh kismis, misalkan kacang tanah, ya, atau potongan biskuit kecil yang berukuran ya kurang lebih 1 cm. Jadi itu untuk mengkaji nanti untuk menguji bagaimana perkembangannya. Caranya seperti apa menggunakan KPSP ini? Kita harus tahu dulu, Bu, sebelumnya. Ya, sebelum kita mengkaji menggunakan form, ya, kita harus mengetahui dulu. Ya, Bu? Diingatkan untuk waktunya, Bu Novita. Oh, Karena iya, di betul. sini juga banyak anak-anak kecilnya. Ayah. Oke, Maaf, ya. Ibu Gi. Nah, cara menggunakan KPSP-nya ya, Bu, ya. Kita harus mengkaji dulu berapa usia anak kita. Ya, usianya itu apakah 3 bulan, misalkan ya 4 bulan, 5 bulan, atau berapa. Ya, kita harus tahu dulu bagaimana caranya. Nanti ada saya kasih tahu ya, Bu, ya, ada rumusnya untuk kita mengetahui berapa usia anak kita sebenarnya saat ini. Ya, nah, saya kasih contoh satu ya, Bu. Misalkan usia anak kita itu misalkan sudah 2 bulan 3 minggu ya, atau 2 bulan 21 hari. Nah, berarti menggunakan KPSP bayi usia 3 bulan, Bu. Ya. Yang pertama, coba kita periksa. Pada waktu bayi terlentang, apakah masing-masing lengan dan tungkai bergerak dengan mudah? Ya, jawab tidak bila salah satu atau kedua tungkai atau lengan bayi bergerak tak terarah atau tak terkendali. Nah, ini merupakan perkembangan motorik kasar atau gerak kasar, Bapak Ibu ya. Jika ternyata anak kita yang sedang kita periksa ini pada waktu terlentang, kemudian tangannya, kakinya bergerak dengan mudah, ya, maka berarti dicontreng atau diceklis ya, checklist ya. Nah, sama Bu sampai bawah ya. Pertanyaan nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu kita checklist ya atau tidak ya, sesuai dengan pemeriksaan ini. Contoh nomor 2 nih untuk perkembangan sosialisasi dan kemandirian. Pada waktu bayi terlentang, apakah ia melihat dan menatap wajah Anda? Kalau ya, berarti checklist ya. Ya, seperti itu caranya mudah, Bapak Ibu ya. Hingga nomor 10. Oke. Setelah itu dihitung ya-nya, Bu. Ada berapa ya-nya? Ya, jawabannya dihitung. Jika dari 10 pertanyaan tadi ternyata jawaban ya-nya ada 9 atau bahkan ada 10, maka perkembangan anak Ibu itu sesuai dengan tahap perkembangannya. Oh, jika ternyata ya-nya hanya 7 atau 8, berarti itu perkembangannya meragukan. Kalau meragukan bagaimana? Nah, berarti 1 minggu atau 2 minggu kemudian kita cek lagi perkembangannya, Bu, ya, menggunakan form yang sama. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, jika ya-nya itu jumlahnya hanya 6 atau mungkin hanya 4, hanya 5 ya, Bu ya. 6 atau kurang dari 6 berarti kemungkinan itu ada penyimpangan sehingga harus Ibu kader rujuk ya ke mana ya, ke puskesmas begitu, dibawa ke puskesmas. Nanti mungkin dari puskesmas bisa jadi juga begitu ya, dirujuk ke tempat atau pelayanan kesehatan yang lebih besar lagi, mungkin lebih ke rumah sakit misalkan ya, dari puskesmas. Begitu. Itu cara untuk kita mengkaji perkembangan anak ya. Ini berhubung waktu tadi katanya, oke, saya kembali lagi ke PowerPoint-nya. Muncul ya, Bu ya? Nah, ini cara tadi menghitungnya, Bu. Ya, ketika kita ingin mengetahui usia anak kita hari ini berapa, maka caranya tanggal pemeriksaan hari ini, misalkan hari ini ya, Bu ya, tanggal 30 November 2022. Nah, itu dikurangi tanggal lahir si anak. Misalkan tanggal lahir anaknya 22 November atau 10 November tahun 2000 begitu. Dikurangi. Ya, jadi nanti berapa tahun usianya, ya, atau berapa bulan usianya, berapa hari gitu, ya, si anak itu nanti akan terlihat. Oke, nah di sini juga ada caranya, Bu ya. Oke, nah itu cara mengkaji perkembangan, ya, sehingga nanti akan terlihat, Bu ya, di hasil pengkajian KPSP
bagaimana perkembangan motorik kasar anak saya, bagaimana perkembangan motorik halusnya, perkembangan sosialisasi, dan perkembangan bahasanya. Begitu nanti akan terlihat. Ya, itu mungkin Bu ya yang bisa saya sampaikan. Ya mungkin agak singkat, padat, jelas berhubung waktunya tadi sudah kurang mencukupi mungkin ya Bu Hairani ya, mohon maaf. Itu mungkin Bu yang bisa saya sampaikan ya terkait bagaimana cara mengukur pertumbuhan serta perkembangan anak ya. Sebetulnya kalau mengkaji pertumbuhan perkembangan ini masih banyak ya Bu ya, banyak sekali, hanya mungkin berhubung waktunya ya Bu ya. Mudah-mudahan ke depannya mungkin bisa kita sambung ya Bu Hairani. Ya, itu mungkin Bapak Ibu mudah-mudahan bisa difahami apa yang tadi saya sharekan infonya ya terkait pengukuran tumbuh kembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi. Langsung aja dong. Terima kasih Bu Novita untuk waktunya. Mungkin kita langsung saja Bu ya untuk sesi diskusinya, mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu dari kader atau ibu kadernya atau dari ibu-ibu langsung, silakan. Tidak. Iya, silakan. Ya, silakan mungkin jika ada pertanyaan yang akan diajukan baik kepada Ibu Vina maupun kepada saya. Silakan. Silakan, Bu. Sudah terdengar. Silakan. Saya yang pertama bertanya ini berkaitan dengan materi yang hari ini, pemantauan pertumbuhan dan pijat bayi sebagai upaya pencegahan stunting. Sejauh mana pijat bayi ini apa tadi ada yang pertama? Iya. Sejauh mana hubungan pijat bayi ini jika dihubungkan dengan tujuannya untuk pencegahan stunting? Kemudian dari beberapa informasi bahwa pijat bayi ini juga bisa meredakan sakit pada bayi seperti kembung dan batuk begitu. Mohon dijelaskan bentuk seperti bayi sehingga bisa dengan pijat bayi ini sehingga bisa meredakan batuk. Terima kasih Bu. Aduh, terima kasih sebelumnya Ibu. Nanti itu kita sudah penasaran ya tema kita akan ada perpanjangan pijat bayi. Ya, nanti itu tema setelah saya langsung ya nanti kita live bersama saya. Ini masih seputar tubuh ya Bu ya. Saya jawab di saat saya menyampaikan itu Bu ya. Kita akan bicarakan apa bisa namanya bayi ini bisa untuk mengatasi meredakan batuk dan pilek ya. Untuk perkembangannya yang materi oleh Bu Vina dan Bu Novita Sari, ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Ini Bu ya, langsung aja dari sini. Oh iya, dan terdengar Pak. Kan dia pakai baik Ibu, kedengaran Bu? Iya Pak. Nah, ini Bu, kita dari petugas di sini Bu ya, yang sering kita temukan di lapangan. Ada kita temukan kasus di lapangan ini Bu, misalnya anak yang umurnya di atas 1 tahun ke atas ini Bu, yang belum bisa berjalan kita temukan. Yang belum bisa berjalan atau yang belum bisa ya yang kasus kita 1 tahun ya 2 tahun yang belum bisa memperlihatkan perkembangan untuk bisa berdiri. Nah, maksudnya Bu, pertanyaan kita dari puskesmas ini Bu, melalui pijat ini, kegiatan apa? Melalui pijat bayi bisa enggak nanti untuk bisa memperbaiki kasus yang ada di lapangan. Terima kasih Bu.
Nanti itu akan kayak memakan materi di saya. Nanti itu ya offline ya. Ini ya sabar ya, kita ini ya offline nanti biar leluasa untuk bertanya dan kenapa. Nah, untuk ya Bu Pina sepertinya sudah sangat penasaran dengan pijat bayi di sini karena ternyata Benar belum ya. belum ada yang belum disampaikan di sini Ibu. Oke, nggak apa-apa Bu. Boleh izin menjawab dulu ya Bu ya? Iya, silakan Bu. Oke, baik. Mungkin secara spesifik nanti Bu Novita akan menggambarkan permasalahan terkait tadi ya, pertanyaan dari Bapak siapa ya tadi, saya lupa namanya, tentang kenapa terjadi keterlambatan gitu ya, atau tidak sesuai umur, usia 2 tahun belum bisa berdiri bahkan berjalan gitu ya. Oke, apa sih hubungannya dengan pijat bayi gitu ya? Spesifiknya nanti Bu Hairani juga akan menyampaikan ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara stunting gitu ya, tadi ya kalau saya singgungnya pertanyaan pertama gitu ya. Stunting itu ya kaitannya kan dengan nutrisi ya. Bagaimana nutrisi ini akan sangat, kalau tadi materi saya disampaikan adalah di asuh bagaimana nutrisi gitu ya, nutrisi yang diberikan. Meskipun stunting ini dipengaruhi bukan hanya saat lahir sebenarnya ya, tetapi pada saat tadi ya perkembangan di saat kehamilan ya. Itu yang harus terpenuhi terlebih dahulu ya, status nutrisi atau gizinya ya, gizi pada saat ibu hamil ini harus terpenuhi gitu sehingga tidak mengalami gangguan pertumbuhan atau perkembangan. Begitu juga pada saat anak dilahirkan gitu ya, itu pun harus sama terpenuhi dan kebutuhannya harus diberikan sesuai umur gitu ya. Kalau dulu gitu ya, anak baru lahir 3 bulan itu sudah dikasih pisang kalau di Jawa Barat ya. Kalau dulu nggak tahu nih kalau di Lombok di sana ya. Nah, jangan-jangan dikasih ikan gitu ya kalau di sana. Nah, belum waktunya gitu. Jangan sampai ternyata pemberian sejak dini nutrisi yang tidak tepat pun akan mempengaruhi bagaimana penyerapan nutrisi ya pada tubuh anak sehingga tidak menjadi optimal. Sehingga nutrisi yang kemasannya itu harus sesuai tumbuh kembangnya. 6 bulan misalnya dengan bubur susu, 9 bulan dengan tim, 1 tahun nanti ke atas sudah mulai nasi, itu harus disesuaikan. Dan nutrisinya harus seimbang gitu ya. Kalau ikan di sana menjadi potensi yang besar untuk nutrisi pada anak atau bayi, itu menjadi mungkin bisa protein yang utama gitu ya. Tetapi yang lainnya harus tetap terpenuhi gitu ya. Nah, tadi hubungannya dengan pijat bayi nanti lebih jelas bagaimana pijat-pijatnya gitu ya, bagaimana bagian mana yang dipijatnya. Pijat bayi itu kalau dilakukan dengan baik itu akan memberikan stimulus secara emosional gitu ya, akan memberikan stimulus pada bayi bondingnya gitu ya, baik secara kuantitas atau kualitas, secara jasmani ataupun rohani pada anak pada saat dilakukan pijat bayi, apalagi orang tua yang kalau misalnya muslim ya pakai sholawat saat pijatnya gitu ya, tergantung nanti kepercayaannya itu bisa menggunakan, bahkan pada saat pijat bayi itu ternyata bisa menstimulasi anak secara spiritual tadi ya, diasah asih dan asuh itu kan jelas ya bagaimana perkembangan itu bukan hanya diberikan harus tadi ya, kalau kata Bu Novita harus berat badannya, harus tingginya aja gitu ya, tetapi ternyata stimulus dengan pijat bayi itu impact-nya itu bukan hanya fisik, tetapi secara spirit itu pun akan lebih baik gitu ya. Orang tua, sentuhan orang tua gitu ya. Pijat bayi nanti itu akan menstimulasi anak untuk rasa percaya gitu ya, bertumbuh dengan baik secara fisik ataupun emosional. Jadi lebih jelasnya nanti bagaimana pijat bayi dan cara pijat bayi mungkin Bu Hairani. Tapi kalau secara umum pijat bayi itu ternyata akan menstimulasi secara fisik ya untuk pertumbuhannya dan berkembangnya secara emosional. Karena tadi kan ada sosialisasi, ada kemandirian ya, sentuhan, bahasa, itu jadi lebih mengenal orang tua dengan sentuhannya yang lembut. Kan pijat bayi mah bukan urut seperti orang tua ya Bu ya, disurudut kalau orang sudah bilang mah ya, sampai pakai tenaga. Nah kalau pijat bayi kan halus ya, di sanalah sentuhan itulah yang menyebabkan
anak menjadi percaya bahwa kita dikasihani gitu ya. Oh, kita tuh disayang gitu ya. Pada saat kita dielus, pada saat kita diurut, di sanalah sentuhan itulah yang menyebabkan adanya peningkatan pertumbuhan dan perkembangan secara fisik ataupun emosional, bahkan spiritual, ketika orang tua menerapkan konteks-konteks spirit pada saat pijat bayi. Itu mungkin kalau dari saya. Mangga mungkin dari Bu Novita tambahannya. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Bapak tadi ya, pertanyaannya luar biasa. Sebetulnya Pak, ketika kita menemukan pada anak itu ada gagal tumbuh, gagal kembang, itu tidak serta-merta hanya penyebabnya itu misalkan hanya dalam 1 minggu ini, sebulan ini, tidak. Tetapi itu penyebabnya jangka waktu yang panjang, yang lama, Pak. Salah satunya dari mulai 1000 hari pertama kehidupan. Ya, dari mulai konsepsi ya, yaitu ketika si anak tersebut masih dikandung, masih dalam bentuk zigot ya, kemudian berkembang sampai dia lahir. Nah, dalam periode tersebut nutrisinya, kemudian banyak tadi ya asah-asih asuh begitu, tidak memadai, tidak optimal didapatkan oleh anak dalam jangka waktu yang lama, maka bisa mengakibatkan adanya gagal pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu contohnya ketika ada ya satu orang anak misalkan ternyata kok belum mampu berdiri sendiri misalkan, padahal usianya sudah 1 tahun lebih atau mungkin 2 tahun tadi ya, 2 tahun. Padahal kalau menurut di kuesioner yang tadi sudah saya jelaskan ya Pak ya, kuesioner pra-screening perkembangan untuk anak itu baiknya atau sebenarnya bayi usia 12 bulan, nah itu sebetulnya sudah harus mampu berdiri selama 30 detik atau lebih gitu. Ya, minimalnya 30 detik sudah mampu berdiri dengan berpegangan pada kursi atau meja begitu. Ini mungkin nanti di-share dulu ya Bu. Sekarang. Oke. Nah, nanti untuk KPSP-nya akan di-share ya Bu ya. Nah, kemudian coba ya. Atau mungkin saya coba share ya Bu ya. Di sini sebetulnya anak usia 12 bulan itu harus seperti apa kemampuan berdirinya? Ada. Mohon maaf Bu Novita, suaranya masih kurang fokus nih. Dia agak begitu ya? nyaring. PDF-nya. Baik, tadi ya Bu, mungkin mohon maaf suara saya tadi mungkin agak kurang jelas terdengar ya. Oh iya, ini baru pas. Yang ini filenya. Ini PDF. Ya, kalau dalam kuesioner pra-screening perkembangan ya Pak ya, itu sebetulnya untuk perkembangan motorik kasar anak ya, dia sudah harus mampu mulai berdiri sendiri selama minimal 30 detik itu di usia 12 tahun ya, dia sudah harus mampu berdiri sendiri minimal 30 detik berpegangan, boleh pada kursi, berpegangan pada meja, begitu. Ya. Nah, sehingga ketika tadi kita mampu mengkaji perkembangannya, pertumbuhannya dari awal, kok 12 tahun belum mampu seperti ini. Nah, berarti kita wajib menstimulasi bagaimana si anak agar mampu berdiri. Ya, selain stimulasi, untuk perkembangan motorik kasar tadi, maka tadi nutrisinya juga ya, pola asuhnya dan lain sebagainya itu pun harus benar-benar diberikan juga bersamaan begitu. Nah, ini ya Pak ya salah satunya untuk
Untuk tugas perkembangan motorik kasar anak 12 bulan ya seharusnya itu ini poin yang nomor 3 ya dapat kita lihat apakah anak dapat berdiri selama 30 detik atau lebih dengan berpegangan pada kursi atau meja. Jika kita secara rutin per 3 bulan mengkaji perkembangan anak serta pertumbuhannya seperti apa, nah maka mungkin setidaknya akan apa ya akan mampu kita cek begitu Pak dari awal ya, oh ternyata usia 12 bulan anak saya ini belum mampu berdiri sendiri, belum mampu berdiri berpegangan begitu selama kurang lebih 30 detik minimalnya begitu Pak. Sehingga oh inilah stimulasi yang harus saya berikan misalkan ya setiap hari saya harus melatih anak saya berdiri misalkan pertama baru 5 detik, hari berikutnya 10 detik sampai 30 detik oh ternyata bisa gitu ya itu stimulasi untuk perkembangan motorik kasarnya. Nah dan di samping itu tadi mungkin nutrisinya juga kita berikan ya Pak ya pola asuhnya juga yang baik ya kita berikan kepada anak begitu mungkin. Nah sehingga tadi ketika si anak mengalami delay atau keterlambatan dalam tumbuh kembang, nah maka cara yang sekarang harus kita berikan juga itu pasti tidak ekspres ya pasti akan cukup lama ya tetapi nanti kita coba yang pertama kita stimulasi bagaimana agar si anak tersebut mampu berdiri sendiri ya seperti apa caranya nutrisinya jangan sampai lupa juga diberikan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut begitu itu mungkin Bu. Ya, terima kasih Bu Novita. Mungkin saya bisa atau foto bersama dulu Bu ya untuk di via Zoom. Karena saya mungkin akan langsung offline saja Ibu. Oh, gimana Bu? Harus mulai. Sebentar Bu, stop share dulu. Iya. Bu Mia bisa on cam? Ya, Bu Mia bisa online. Bu Mia. Ibu Iis bisa online Bu sebentar. Dokumentasi. Bu Hairani setelah ini akan langsung dimulai saja Bu, nanti untuk pijat bayi. Iya. Baik Ibu, kalau gitu terima kasih. Kami akhiri mungkin untuk via Zoom-nya Ibu ya. Saya lanjut ke via online ke offline-nya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Kepala Puskesmas dan semua staf Puskesmas, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu semuanya. Sukses selalu Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live ya Bu. Waalaikumsalam. Izin live semuanya. Assalamualaikum. Ya, silahkan. Izin ya Bu. Iya. Bu, ingetin pretest post-testnya ya Bu. Iya Bu. Bu saya kirim post-testnya ya di grup.
Dia